Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sitkia Zen, selamat datang di Sitkia Podcast volume ke-6. Kali ini kita akan ditemani oleh saya Raisa Kunaju Allah dan partner saya Kiandra Kemal Pasha, dan bintang tamu kita pada podcast kali ini yaitu Ibu Femi selaku guru BK atau bimbingan konseling di SMP Sitkia Islamic School. Hai semuanya. Alhamdulillah, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kemal dan Najwa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu Femi udah tahu belum nih topik yang bakal kita omongin hari ini? Oke, udah tahu dong, bully kan? Ya, bener banget Bu. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai mengurangi tindakan bullying di lingkungan sekolah. Nah, pertama-tama kita mau ngasih video tentang berita mengenai pembulian ke Bu Femi nih Bu. Oke, boleh. Terhadap remaja putri ini kembali terjadi pemirsa di Gresik, Jawa Timur, di mana korban ditendang kepalanya hingga diancam dibunuh oleh para pelaku perundungan. Video perundungan itu viral di media sosial. Inilah rekaman video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap remaja putri di Gresik, Jawa Timur. Para terduga pelaku yang berjumlah 6 orang itu tidak hanya melakukan kekerasan secara verbal, tetapi juga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Kepala korban ditendang hingga korban diancam akan dibunuh. Meskipun korban sudah meminta maaf, namun para pelaku masih saja memukul dan juga menendang korban. Terkait hal itu, Kanit PPA Polres Gresik Ibda Happy Muslim mengatakan, korban telah melapor ke Polres Gresik dengan diantar kakak korban. Korban membuat laporan dari Polres Gresik, lanjut kami lakukan visum, kemudian pada hari ini juga kami sudah memeriksa keterangan dari saksi. Dari 6 saksi yang ada di video itu, 4 sudah kami minta keterangan. Hingga saat ini polisi belum mengetahui motif perundungan yang dilakukan para pelaku. Polisi telah memeriksa sebanyak 4 orang saksi. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Nah, itu dia video berita yang telah kita tunjukin ke Bu Femi. Kira-kira apa nih tanggapan Ibu? Oke, tanggapan dari Ibu yang pertama adalah sangat menyayangkan dan sangat prihatin dengan keadaan siswa atau siswi di kota tersebut. Seharusnya bisa memanfaatkan waktunya dengan efektif sebagai remaja, bukan saling menyakiti, apalagi adanya perundungan tersebut. Sebaiknya remaja itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif atau menggali minat dan bakatnya dia. Jadi bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Terlebih mereka adalah usia yang rentan dengan jati diri gitu. Harusnya bisa menggali potensinya. Jadi benar ya teman-teman, bullying itu benar-benar nggak baik buat lingkungan sosial kita. Nah, ngomong-ngomong kita ada beberapa pertanyaan nih Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa aja sih Bu dampak dari tindakan bullying itu Bu? Oke, dampaknya itu dibagi 3 ya kalau Ibu biasanya. Kalau misalkan dampaknya itu bisa secara fisik. Karena bully itu mungkin ada bully fisik ya, kan ada kita beberapa jenis bully. Kalau fisik otomatis berpengaruh dengan fisiknya, yang terluka atau jadi lebam. Kalau misalkan dari bully secara verbal yang pasti udah langsung masuk ke dalam pikiran kita yang timbul, jadi kita bisa sakit kepala, timbul jadi sakit lambung, pencernaan terganggu, terus jadi sulit tidur. Terus dampaknya juga ada dari psikis pastinya, karena bisa muncul kecemasan tinggi, terus jadi kurang percaya diri, ya. Terus berdampak juga dengan akademiknya, yaitu menurunnya prestasi, ya kan? Jadi sering absensinya juga kurang baik, malah cenderung untuk menghindar dari keadaan lingkungan teman-teman atau lingkungan sekolah gitu. Jadi banyak ya Bu ya dampak dari tindakan bullying itu, bisa melukai fisik atau bahkan hati dan mental ya. Iya, betul sekali.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, kira-kira cara pencegahannya kita biar nggak kena perilaku bullying tuh gimana ya Ibu? Oke, cara pencegahannya nih penting banget karena kita harus mengedukasi diri kita tentang bully dan mensosialisasi jika kita sudah mengerti tentang bully itu seperti apa ya. Terus juga menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk diri kita maupun teman kita, misalkan kayak di sekolah kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk kita dan teman-teman kita. Terus saling menghargai ya, saling menghargai dan berempati. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, menghargai kreativitas orang lain, menghargai kekurangan dan kelebihan setiap orang atau individu yang lihat-lihat. Jadi itu bisa saling support lah ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira apa aja sih Bu penyebab dari seseorang itu sehingga dia bisa melakukan tindakan bullying kepada orang lain? Oke, penyebabnya yang utama ya, yaitu adalah kebanyakan dari pembuli itu adalah pola asuh dari orang tua. Ya. Jadi pola asuh orang tua yang tidak menunjukkan adanya rasa kasih sayang, tidak menunjukkan support di dalam lingkungan keluarga, terus sering melihat orang tua bertengkar. Jadi itu membuat anaknya atau individu tersebut itu mencontohkan kebiasaan-kebiasaan di rumah gitu. Jadi dia mengeksplornya di luar karena di rumah mungkin dia merasa tidak nyaman gitu. Terus juga ingin adanya rasa ingin berkuasa gitu. Terus juga bisa dari kurang percaya dirinya dia, jadi menghilangkannya itu dengan mencoba untuk membuli gitu supaya dia merasa saya bisa nih berkuasa dan bisa menjadi ingin yang ditakuti gitu. Terus juga mungkin ada juga yang sebenarnya ada yang kayak gini. Dulu dia nggak kayak gitu karena gitu ya. Saya kenal dia tuh, dia nggak kayak gitu. Tapi kok dia berubah ya? Nah, itu ada juga faktor dari lingkungan pertemanan. Ada juga yang mungkin diajakin sama temannya, ayo ikut gitu kan, kadang suka kayak gitu ya. Mungkin karena dari dirinya prinsipnya kurang, jadi ya udah ikut aja gitu. Jadi banyak ya Bu ya penyebab dari seseorang melakukan tindakan bullying. Seperti salah satunya dari faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang karakter dari seseorang. Ya, betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini nih, seandainya nih kita jadi korban bully, Bu, cara menghadapi pelakunya tuh gimana sih, Bu? Oke, caranya yaitu jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Ya. Setidaknya kalian cerita dengan teman kalian yang nyaman. Nah, kalian apa yang kalian rasain tuh harus bisa kalian komunikasiin, entah itu ke teman, entah itu ke guru ataupun orang tua kalian. Jadi jangan pernah takut untuk kalian speak up, gitu ya. Terus yang kedua yaitu cari bantuan oleh orang-orang yang memang berwenang dalam hal tersebut. Kalau misalkan di sekolah, misalkan ke guru BK atau konselor, atau ke guru atau ke kepala sekolah. Tapi ketika kalian di lingkungan, bisa kalian ke kantor polisi ataupun ke orang tua kalian gitu. Berarti cara kita menghadapi itu tuh paling tidak mencari bantuan dulu ya Ibu. Betul, jadi harus speak up, jangan sampai kalian menjadi korban bully malah diem aja, itu malah nanti kalian yang ngerasa tersakitin gitu loh. Jadi harus diselesaikan entah dari pribadi ataupun sama teman-temannya gitu. Nah, baik teman-teman. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai cara mengurangi tindak bullying di lingkungan sekolah.
Baik, terima kasih banyak Ibu Femi telah menghadiri podcast Volume ke-6 ini. Saya Raisa Kunaju Amullah bersama partner saya Kiara Kemal Pasya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.